Bagaimana bisa seorang pembunuh ikut acara ajang pencarian jodoh, bahkan dia menang dan mendapatkan jodoh dari sana? Dan inilah kisah Rodney Alcala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir, dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku. Rodney Alcala adalah seorang pembunuh berantai, namun dia bisa ikut ajang pencarian jodoh dan itu ditampilkan di televisi. Bagaimana bisa seorang pembunuh ikut ajang pencarian jodoh dan itu ditampilkan di TV nasional? Jadi gini ceritanya guys. Rodney ini lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1943. Nah, dia ini juga anak yang pintar karena IQ-nya itu sampai di 135. Dia juga pernah masuk ke satuan militer meskipun akhirnya dia dikeluarkan karena gangguan jiwa katanya. Nah, setelah keluar dari militer ini, dia melakukan kejahatan pertamanya di tahun 1968. Saat itu korbannya adalah anak berusia 8 tahun yang bernama Sapiro. Caranya gimana dia membunuhnya? Nah, jadi dia ini memancing Sapiro untuk datang ke apartemennya. Nah, di sanalah dia menggigit, memperkosa, bahkan sampai mencekik anak ini. Namun untungnya anak ini bisa kabur guys. Si Sapiro ini berhasil kabur dari siksaan si Rodney ini. Kemudian dia lari sekuat tenaga keluar dari apartemen Rodney. Dan untungnya ada seorang bapak-bapak yang nemuin dia di tengah jalan. Kemudian si bapak-bapak ini melapor ke polisi bahwa anak ini habis disiksa dan diperkosa sama orang yang ada di apartemen tersebut. Dan kemudian polisi langsung datang nih ngecek ke apartemen Rodney. Namun sayangnya di situ Rodney sudah kabur, jadi mereka tidak bisa menangkap Rodney. Dan karena si Sapiro ini masih anak 8 tahun, jadi butuh waktu untuk menanyakan dengan detail bagaimana ciri-ciri si Rodney ini. Namun meskipun butuh waktu, akhirnya polisi berhasil mendapatkan sketsa wajah si Rodney ini. Kemudian pihak FBI langsung menyebar foto si Rodney ini ke berbagai sumber supaya bisa menemukan si Rodney. Namun si Rodney ini pintar. Dia berhasil jadi buron bertahun-tahun tanpa tertangkap. Dia memutuskan pindah ke New York dan mengganti namanya menjadi John Barger. Dan di sana dia kuliah perfilman guys. Kalian percaya nggak, seorang pembunuh kuliah perfilman dan dia belajar langsung di bawah asuhan seorang sutradara terkenal bernama Roman Polanski. Kalian bayangkan betapa beruntungnya dia bisa langsung belajar dengan seorang yang sangat terkenal. Namun sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti bakal jatuh juga. Pada akhirnya, berkat sketsa wajah yang disebar oleh FBI ini, si Rodney akhirnya tertangkap pada tahun 1971. Dia ditangkap atas dasar pemerkosaan dan percobaan pembunuhan terhadap si Sapiro, gadis yang berusia 8 tahun pada waktu itu. Namun, dia hanya dipenjara selama 3 tahun karena pihak dari keluarga Sapiro ini melarang Sapiro untuk datang memberikan kesaksian. Makanya si Rodney ini hanya dihukum selama 3 tahun saja. Dan kemudian setelah dipenjara, apakah dia kapok? Apakah dia berhenti melakukan kejahatan? Enggak guys. Setelah keluar dari penjara itu, dia sempat menyerang gadis yang berusia 13 tahun. Dan kemudian dia dipenjara lagi selama 2 tahun. Dan setelah masa 2 tahunnya di penjara ini, dia dibebaskan namun dalam pengawasan. Dan pihak polisi sempat mengizinkannya pergi ke New York untuk ke rumah saudaranya katanya. Namun ketika di New York dia kembali berulah, di mana dia menyerang seorang mahasiswi bernama Elaine Hoover, di mana dia adalah putri dari seorang pemilik klub malam di sana. Dia sempat dihukum lagi, namun kemudian dia bebas kembali. Dan setelah bebas dia tidak pernah lagi terdengar kabarnya sampai akhirnya ada sebuah acara TV tentang ajang pencarian jodoh. Nah, di sana tiba-tiba dia ikut guys. Dan pada saat itu pemeriksaan latar belakang itu belum seketat sekarang. Jadi mereka hanya melihat sebatas nama, identitas, dan juga wajah mereka. Kalau mereka kira-kira ganteng dan cantik, mereka boleh ikut dalam ajang tersebut. Dan di sanalah si Rodney ini ikut dalam ajang pencarian jodoh tersebut. Di sana ia mendapatkan seorang wanita dan wanita itu juga tertarik kepadanya. Kata wanita itu, si Rodney ini cukup tampan katanya. Dan mereka sempat ngobrol beberapa saat. Namun setelah mereka ngobrol lebih jauh, wanita tersebut sempat bilang kalau ada sesuatu yang aneh dari
diri Rodney ini, dan dia mulai ngerasa nggak nyaman. Dan setelah malam kemenangannya itu, mereka sempat janjian nih mau makan malam di suatu tempat keesokan harinya. Namun ketika hari H-nya datang, hari H mereka akan pergi makan malam, si wanita ini ngerasa kalau dia ini kayaknya nggak perlu pergi deh, kayaknya ada yang janggal deh dengan si Rodney ini. Dia udah punya firasat nggak baik kalau dia pergi menemui Rodney. Jadi si wanita ini menghubungi pihak dari sutradara acara tersebut dan mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan, jadi tidak bisa bertemu dengan Rodney pada malam itu. Ia meminta tolong sutradara tersebut untuk menyampaikan kepada Rodney, dan sutradara tersebut mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, tidak masalah, nanti aku akan menyampaikannya kepada Rodney. Untung saja dia tidak jadi datang. Kalau dia jadi datang dan bertemu dengan Rodney, mungkin saja wanita itu menjadi salah satu korban Rodney, karena mereka kan nggak tahu kalau latar belakang Rodney ini adalah seorang pembunuh berantai. Lalu bagaimana akhirnya si Rodney ini bisa ketangkap? Jadi dia ini bisa ketangkap karena aksinya yang terakhir, di mana ada seorang gadis kecil bernama Robin Sansu yang berusia 12 tahun. Dia ini tiba-tiba menghilang ketika dia ingin pergi ke les baletnya. Dan setelah polisi menyelidiki dan menanyakan ke teman-temannya, mereka mengatakan bahwa sebelum si Robin ini hilang, dia katanya sempat melihat Robin ini diajak berbicara sama seorang pria dan menawarinya untuk menjadi model fotografinya. Namun si Robin ini menolak dan dia kemudian meminjam sepeda dari salah satu temannya lalu pergi ke les baletnya. Dan setelah itu si Robin ini tidak pernah kembali. Dan sampai akhirnya 12 hari kemudian ada seorang penjaga alam menemukan tulang-tulang Robin ini sudah berceceran seperti dimakan binatang buas. Karena memang daerah ditemukannya itu adalah daerah hutan yang juga berbukit. Nah, atas kejadian itulah polisi kembali menanyakan kepada teman-temannya tentang ciri-ciri orang yang mengajak ngobrol Robin sebelum dia menghilang. Nah, setelah teman-teman Robin ini menyebutkan ciri-cirinya, mereka kemudian menggambar sketsa yang kemudian merujuk kepada wajah Rodney. Dan salah satu dari polisi itu juga ada mantan petugas pengawas Rodney ketika di penjara, dan dia mengatakan bahwa sketsa tersebut benar-benar sangat mirip dengan Rodney. Di sini tidak diceritakan bagaimana akhirnya Rodney bisa ditangkap. Yang jelas atas temuan sketsa tersebut, akhirnya Rodney berhasil ditangkap dan dilakukan persidangan. Dan di persidangan, Rodney dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1. Kemudian dia dijatuhi hukuman mati. Meskipun hukuman mati sudah dijatuhkan, tapi Rodney sempat mengajukan beberapa banding. Dan di sana uniknya adalah guys, dia mengatakan bahwa dia akan menjadi pengacara untuk dirinya sendiri. Jadi di ruang sidang itu ketika sidang banding, dia bertanya kepada dirinya sendiri, kemudian menjawab pertanyaannya sendiri. Memang agak gila si Rodney ini guys. Bahkan hakim dan jaksa yang dia ada di sana pun kayak lama-lama ikut gila ngikutin permainan Rodney ini guys. Selain itu dia juga sempat nulis beberapa surat ke surat kabar dan mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah, dan dia juga bilang kalau dia tidak pernah ingat membunuh wanita-wanita tersebut, padahal buktinya tuh jelas-jelas ada. Semua sidik jari mengarah kepadanya. Dan kesalahannya ini ditambah juga dengan adanya saksi hidup, yaitu si Sapiro tadi guys, yang ia sempat perkosa dan ia siksa 40 tahun yang lalu. Dia datang ke ruang sidang dan menyaksikan orang yang telah menyakitinya tersebut dijatuhi hukuman mati. Jadi si Rodney ini udah nggak bisa ngelak lagi. Mau seberapa banyak dia membela dirinya sendiri, mau dia jadi pengacara untuk dirinya sendiri, nggak bakalan ngaruh karena memang semua bukti itu udah jelas dia pelakunya. Namun si Rodney ini tidak pernah mendapat hukuman mati yang sudah dijatuhkan tersebut, karena ketika menunggu waktu hukuman mati tersebut dijalankan, dia sudah meninggal duluan guys di penjara ketika umurnya 77 tahun, dan dia meninggal pada tanggal 24 Juli tahun 2021. Dan sejak saat itu pihak TV mulai mengetatkan peraturan dan pemeriksaan latar belakang orang-orang yang akan tampil di televisi. Namun masyarakat di sana sudah agak takut untuk mengikuti acara TV, apalagi tentang ajang pencarian jodoh tersebut. Mereka takut bahwa salah satu pesertanya adalah orang seperti Rodney ini, dan mungkin saja masih ada korban lain yang tidak pernah terungkap dari kejahatan Rodney ini.